Web 1 versus Web 2 versus Web 3, apa saja perbedaannya? Khususnya Web 3, No more speeches about the Web 3. kata-kata yang mungkin asing bagi orang awam, tapi kamu harus tahu karena ini menentukan masa depan internet kita. Contohnya, Web3 dapat mengubah cara kita surfing di internet, mengolah data pribadi, dan yang terpenting gaya hidup kita dan behavior kita ketika menggunakan internet, yang sebenarnya sih sekarang sudah berpengaruh dengan lifestyle kita. Apa itu Web3 dan apa perbedaannya dengan Web 1 dan juga Web 2? Let's talk about it. Oh ya, sebelum kita bahas apa itu Web3, gue mau bawa kalian ke tahun 1950-an. Di sini, dua tokoh yang kalian harus ingat adalah Vint Cerf dan juga Robert Kahn. Yang pastinya, kalau zaman sekarang kita udah dengar yang namanya Web3, pasti ada yang pertama dan kedua dong, yaitu kita sebut Web 1 dan juga Web 2. Di sini, apa saja yang Bapak Tim temukan? Pertama, ada HTML, Hypertext Markup Language. Kedua, URI, atau Uniform Resource Identifier. Ketiga, ada HTTP, atau Hypertext Transfer Protocol. Buat kalian yang udah tahu istilah-istilah internet, pasti udah nggak awam lagi kan dengan istilah ini. Dan Bapak Tim juga tidak berhenti di sana. Nah, uniknya, Web 1 di sini itu bersifat desentralisasi dan juga open source. Tetapi, karena sifatnya yang open source, perusahaan raksasa seperti Google dan Amazon mulai membuat di atasnya yang mengakibatkan untuk kita tiba di Web 2, the modern day of internet. Kalau kalian pernah dengar .com bubble, yes, itu adalah pertanda maraknya pertumbuhan internet di tahun 2000-an. Nah, di tahun 2006, muncul social network lainnya seperti Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, and the rest is history. Tapi tunggu dulu, kalian sadar gak sih semua data yang kalian rekam di internet, foto yang kalian publish, video yang kalian ambil dan juga post di internet, begitupun dengan status, informasi, data diri, ulang tahun, email, password, segala macam, itu kira-kira disimpan di mana ya? Apakah kamu tahu juga siapa yang mengontrol atau menyimpan data kalian semua? Kalian sadar gak kalau kita semua itu tidak punya ownership over data kita sendiri? Kita tidak bisa mengatur digital footprint kita di internet karena semuanya itu sudah bisa diakses oleh perusahaan sentralisasi yang sekarang mendominasi internet. Makanya selama ini semua aplikasi besar di luar sana, semua aplikasi sosial media, mereka menawarkan servis mereka secara gratis. Bahkan selama bertahun-tahun. Nah, sekarang datanglah pertanyaan di benak orang-orang. Apa yang akan kita lakukan untuk mencegah penyalahgunaan di internet? Here comes Web 3. Web 3 refers to the third generation of internet services. Although it's still in its infancy, when the vision comes to life. Contoh-contoh produk dari Web 3 adalah Bitcoin, cryptocurrency, NFT, yang sebenarnya detailnya bisa aku jelasin di sini. Tapi, aku jelasin lain kali ya. Karena dari Web 3 keseluruhan, ada beberapa poin yang kamu harus tahu yang adalah visi dari Web 3 internet. Yang pertama, ownership. Dalam dunia Web 3 yang ideal, pengguna dapat mengubah, mengatur, dan memberikan akses terhadap data mereka kapanpun mereka mau. Kedua, desentralisasi. Nah, di sini desentralisasi adalah kata-kata yang sangat dekat dengan Web 3. Ingat kata-kata ini ya. Open source, trustless, dan permissionless. Tujuan dari Web 3 adalah menciptakan internet atau lingkungan yang lebih aman, interaktif, dan juga dinamis. Dan yang ketiga, identitas digital. Salah satu hal yang paling menarik dari Web 3 adalah bagaimana cara kita memverifikasi identitas kita di internet secara digital. Nah, karena penasaran bagaimana identitas digital bekerja di Web 3, aku juga berkesempatan ngobrol dengan Ajeng dari Sellar, perusahaan Web 3 Wallet Infrastructure dari Indonesia, untuk belajar bagaimana Web 3 Wallet dapat menjadi digital identity di internet. Boleh ceritain nggak apa itu digital identity? Oke, ini untuk di konsep Web3 ya, digital identity-nya ya. Sebetulnya konsep digital identity di Web3 ini tuh sangat berbeda dengan di Web2. Karena di Web3 ini kita udah masuk ke sistem desentralisasi, which is data kamu ini tuh nggak dipunyai oleh pihak ketiga ataupun dapat dengan mudahnya diakses oleh semua orang. Karena kalau misalnya kamu lihat ya di Web2 kan digital identity-nya bisa berupa email kamu,
kamu, lalu juga mungkin akun Facebook, akun Instagram, itu termasuk digital identity dan semua orang bisa mengakses itu dan semua orang bisa tahu bahwa misalnya akun Instagramnya ini tuh punya Teresa gitu. Tapi beda dengan digital identity di Web3, karena di Web3 ini sistemnya terdesentralisasi, jadi gak ada pihak manapun yang memiliki data kamu dan kamu sendiri yang mempunyai data kamu itu. Dan di Web3 juga karena sistemnya interoperabilitas, jadi data kamu ini tuh dengan satu data kamu ini tuh bisa digunakan di platform atau aplikasi Web3 manapun. Jadi gak ada kamu bikin, maksudnya dengan beda platform, beda aplikasi kamu bikin data yang berbeda-beda. Kalau di Web2 tuh bisa dengan menggunakan data yang sama. Lalu juga karena ini kamu punya kontrol penuh atas data kamu, jadi untuk privacy dan juga dari segi anonimitasnya tuh terjaga banget. Kalau misalnya kamu nggak mau nih orang lain tahu soal data kamu, itu juga bisa. Karena memang di Web3 ini nggak semua bisa mengakses data kita, hanya orang-orang tertentu atau pihak tertentu yang memang ada kebutuhan untuk mengakses data kita, dan kita pun punya kontrol penuh nih untuk kita apakah mau membagi data kita atau kita nggak mau membagi data kita gitu. Dan juga untuk Web3 juga data kita ini tuh karena nggak dimiliki oleh pihak yang ketiga, jadi sebetulnya security-nya memang sangat-sangat terjaga ya. Kita nggak akan terkena kasus kebocoran data atau mungkin data kita dijual, dan itu nggak mungkin terjadi sih di Web3. Beda halnya dengan di Web2 ya, yang sering banget data kita diperjualbelikan oleh pihak ketiga yang memang nggak bertanggung jawab. Ketika kita transaksi kita tuh dicatat di sebuah buku besar yang kita sebut dengan blockchain, dan data di sana nggak akan ada yang bisa merubah atau menambahkan, mengurangi. Dan setiap transaksi yang terjadi di Web3 atau mungkin di teknologi yang kita kenal dengan blockchain itu tuh semuanya aman, dan semuanya nggak akan pernah ada yang bisa ngerubah, menambahkan atau mengurangi. Semuanya sudah pasti datanya sama dari awal sampai akhir gitu. Dan kalau memang ada data baru, itu akan ditambahkan sebagai data baru, bukan data yang untuk merubah gitu sih. Dan lagi mungkin sejago apapun orang itu, meskipun dia misalnya IT-nya jago, codingnya jago, nggak akan pernah bisa merubah data yang udah tercatat di blockchain. Bisa dibilang nggak akan ada orang yang bisa merubah ataupun mengambilnya dari kita sih. Aku sering dengar konsep kalau wallet itu bakal menjadi digital identity di Web3. Boleh ceritain nggak use cases-nya? Jadi mungkin aku bisa menjelaskan dari use case-nya. Kalau misalnya wallet sendiri kan kita ketika create wallet, kita langsung mendaftarkan atau mengisi data-data kita. Itu langsung jadi satu digital identity kan di sana. Dan wallet sendiri kan sebetulnya banyak banget jenis wallet di Web3. Dan bahkan ada warm wallet, cold wallet, ada hot wallet. Itu aja udah beda-beda. Satu jenis wallet tapi maksudnya banyak lah wallet tapi banyak jenisnya seperti itu. Dan kalau misalnya kamu udah punya satu wallet dan mungkin brandnya pun berbeda, karena hot wallet aja brandnya itu banyak, cold wallet juga banyak, warm wallet juga banyak, dan itu balik lagi dengan penggunaan kamu walletnya untuk apa gitu. Dan kalau misalnya kamu udah buat satu wallet, kamu tuh bisa juga ya menggunakan data yang sama import ke wallet yang lain. Itu udah satu contoh interoperabilitas ya. Jadi data kamu bisa digunakan di platform manapun. Itu salah satu use case-nya. Dan juga ada yang kita sebut dengan cold wallet yang aku tadi sampaikan. Jadi berbentuknya ada yang kartu, ada yang seperti flash disk dan lain-lain. Itu kamu bisa gunakan juga gitu, dengan satu kali tap itu bisa langsung ngebaca data kamu, isinya ada apa, itu punya siapa, itu langsung kebaca sih. Itu sih mungkin salah satu use case-nya ya. Dan untuk seller sendiri, kita ini kalau misalnya kamu mungkin sering transaksi juga ya di Web3, di wallet Web3 yang ada alamat wallet kamu yang isinya tuh angka huruf yang sangat banyak. Nah kalau di seller tuh ada yang tersebut dengan seller name service. Jadi kamu bisa memberikan nama akun seller kamu ke orang lain yang ingin mentransfer koinnya gitu, tapi dengan sesama seller wallet ya. Jadi nggak perlu lagi pakai alamat yang panjang, hanya dengan memberikan nama seller ID-nya aja sih, seller name service itu. Itu juga salah satu digital identity, dan kamu juga bebas menjaga privasi kamu juga kan, karena seller ID kamu ini tuh nggak akan dapat dengan mudahnya diakses oleh orang yang nggak ada berkepentingannya dengan kamu. Jadi hanya orang tertentu aja nih yang misalnya memang butuh alamat wallet kamu kasih, atau mungkin kamu sendiri transaksi sendiri gitu, itu juga bisa. Dan seller juga kan ada code walletnya ya. Kalau misalnya mungkin aku bisa kasih contoh, ini kita ada code wallet. Jadi ketika kamu login ke wallet kita, itu kan semua wallet crypto ada yang menggunakan seed phrase kan. Cuman dengan seller ini tuh kamu nggak perlu input one by one si kata-kata itu yang 24 maupun 12. Jadi hanya dengan satu kali tap itu langsung ngebaca identitas kamu nih, bahwa wallet ini tuh wallet punya kamu gitu sih. Itu mungkin salah satu use case-nya ya.
Nah, bayangin kalau semua ini bisa dieksekusi, Web3 ini akan mengubah cara kita menggunakan internet secara 360 derajat karena perbedaannya yang lumayan ekstrim dibandingkan dengan Web 1 dan juga Web 2. Tapi, ada di mana kita sekarang? Dan kenapa Web3 ini belum diadopsi oleh massa? Yang terakhir pastinya masalah regulasi. Walaupun digital currency seperti Bitcoin dan Ethereum saat sekarang sudah di-approve oleh pemerintah di Amerika Serikat, tapi intinya gue seneng banget sih karena kita tuh lagi hidup di masa-masa dimana kita bisa menikmati teknologi dari awal sampai akhir. Dan teknologi ini tuh bukannya yang lambat, tapi mereka bergerak dengan sangat cepat. Banyak yang bilang juga kita sekarang itu lagi berada di tahap awal perkembangan Web3. Kalau kalian tanya, kapan sih kita akan adopsi internet Web3? Kalau menurut aku sih masih 5-10 tahun lagi, atau bahkan bisa lebih. Bisa bayangin aja gak, internet blockchain ditemukan tahun 1990-an, tetapi 2009 baru diadopsi. Tenang aja kok, kita bakal kesana.